Selanjutnya yaitu pada tahap uji klinis ini kami lakukan agar diketahui oleh umum. Kami menganggap diperlakukan secara sewenang-wenang oleh oknum, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pokja 2728. Ini akan ini sedangkan pengumuman Pokja 27, Pokja 28 ini sudah didaftarkan ya Pak ya? Sudah kalau perkara 193. Dapat itu? Artinya apa? Siapa tapi ya nomornya itu dapat. Ya, perkaranya disebut melalui email dari kantor hukum langsung dengan sistem online seperti itu. Ya, besar ini ikut lelang senilai berapa? 100. Kalau total 150. Tapi tidak semua 150 itu di 3 perusahaan. Pak Agus ini ada di 2 zona. Itu mengikuti di 2 zona. PT Indra, PT Adikaraya itu di zona 4 sama zona 5. Terhadap perlakuan itu, ketika proyek ini ternyata dihentikan, lelang ini dihentikan, Bapak mewakili klien Bapak ini merasa dirugikan atau gimana Pak? Ya. Yang jelas kalau secara materi klien kami dirugikan, secara hukum ini adalah tindakan sewenang-wenang. Dari 2 sisi kami memandangnya, satu dari sisi undang-undang administrasi negara, kemudian dari Perpres 16/2018 di pasal 51 itu ada apa tender yang dihentikan itu seperti apa, kriterianya seperti apa. Sementara ketika kriteria itu dipenuhi oleh klien kami, maka sangat tidak seharusnya tender ini tidak ada dasar hukumnya lah. Tidak ada dasar hukumnya tender ini dihentikan. Jadi merasa dirugikan ya? Sangat dirugikan. Baik secara material maupun moral semestinya. Terus langkah selanjutnya? Jadi yang kami mintakan di PT UN ya PT UN harus membatalkan permohonan penghentian dan penghentiannya serta menetapkan pemenang lelang kepada klien kami. Intinya di situ. Juga ada agar oknum yang menyalahgunakan wewenang diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-undang ASN. Tapi sebelumnya ada komunikasi nggak pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan ini, Pak? Kalau secara hukum, Pak, kita sudah mengajukan hak yang diatur undang-undang namanya hak sangga. Sebelum kami mengajukan gugatan di PT UN. Tapi hak sangga tersebut tidak dijawab. Ini ada hak sangga dengan tembusan Kementerian PUPR. Tapi hak sangga tersebut juga tidak dijawab. Sehingga kami langsung melayangkan gugatan di PT UN. Siapa yang digugat itu Pak? Tergugatnya Dinas PUPR sama Pokja 2728. PUPR Dinas PUPR Ponorogo. Ya, PUPR Kabupaten Ponorogo sama Pokja 2728 bagian pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo. Kalau Dinas PUPR-nya ini bidang Bina Marga Kabupaten Ponorogo selaku pengguna anggaran. Saya Agus Subiantoro, ini Pak Ari Haryadi dari kantor hukum kami, ini Pak Sumardan dari kantor hukum kami, itu Pak Lukman Hadiwijaya. Antara Pak Agus. Saya Agus Susanto, Direktur PT Konstruksi Indonesia Timur. Harapannya apa? Sementara kita proses kita lakukan gugatan secara di PT UN dulu. Jadi untuk yang arah ke Kejati kita masih belum ya. Jadi kita ikuti aja tahap ini. Jadi kita cuma ingin meluruskan bahwa ini salah, gitu, melanggar aturan yang ada. Jadi nanti akan dibuktikan di PT UN ini kebenarannya seperti apa, itu aja. Sementara itu yang karena Bapak merasa sangat dirugikan. Oh ya, saya merasa dirugikan karena ini tindakan yang kesewenang-wenangan. Dan ini udah melampaui kewenangan yang ada. Gitu loh. Jadi makanya itu karena ini udah melampaui kewenangan yang ada yang seharusnya tidak dilakukan oleh
beliau-beliaunya, tapi mereka melakukan dengan motif apa saya tidak tahu. Dengan proses ini semoga nanti akan terbuka semuanya. Itu Pak, dampaknya bagi perusahaan Bapak apa ini Pak? yang jelas ya itu masalah imaterial ya juga ini dampak sekali sama kita karena dalam proses kemarin kita udah untuk persiapan kerjaan ini kita udah siapkan semuanya, material dan sebagainya. Akhirnya material-material yang ada yang sudah kita siapkan jadi nganggur karena proses yang pendek ini kan kita udah tahu posisinya kita diundang dan kita masuk di waktu itu segera koordinasi untuk persiapan semuanya. Dan ternyata batal. Dan ternyata akhirnya dibatalkan sepihak gitu loh. Jadi itu yang membuat kita dirugikan besar sekali gitu. Ini. Pak, salah satu alasan dibatalkannya apa Pak yang paling berat itu? Yang pertama, menurut mereka adalah kalau ketersediaan anggaran hal yang tidak masuk akal. Kenapa? Dasar kalau ketersediaan anggaran hal yang tidak masuk akal. Kenapa? Itu kan udah ada untuk presentasi ya, kaitan anggaran, termasuk waktu dan sebagainya, ini udah dibahas sebelum ini lelang ini dibuka. Nah ini kok kenapa tiba-tiba di tengah-tengah kok ngomong nggak ada anggaran, terus ini kok waktunya nggak cukup? Ini kan kayak mainan, kayak saya dipermainkan. Jadi itu yang membuat kenapa saya menggugat. Ini saya merasa dipermainkan sebagai perusahaan besar. Saya ikut lelang di Ponorogo, ini dipermainkan. Jadi ini kan abal-abal. Ketika harus bilang waktunya nggak cukup, terus anggarannya nggak ada loh. Kenapa kalau anggarannya nggak ada kok dilelangkan? Ini apa? Ini kan kebijakan yang ngawur gitu loh. Ini kan harus dikasih harus mereka itu kan harus dikasih apa ya? Kasih kasarannya ya sanksi atau apa ya? Harus kasih sanksi secara moral atau apa juga ya? Ya, jadi yang jelas ya apa yang mereka lakukan adalah tindakan kesewenang-wenangan, ya mempermainkan juga kerugian material dan imaterial jelas pada klien kami. Kalau beliau pemenangnya otomatis ada keuntungan untuk perusahaan terhadap tender tersebut dan itu hal yang wajar dalam hal bisnis, terus penggunaan tenaga kerja dan lain-lain. Kalau masalah waktu, mereka mengatakan waktu, mereka sendiri menunda sampai 3 kali penundaannya. Ini juga sebuah permainan. Menurut kami ini sebuah permainan. Ya, sampai ditunda 3 kali itu menurut kami ini permainan. Harga kita masuk di angka atas, tapi yang lolos secara administrasi kita itu dihitam begitu. Benar ada masuk hitam. Di gugatannya ada dijelaskan di situ ada. Harga kita masuk di angka atas, tapi yang lolos secara administrasi kita itu dihitam begitu. Benar ada masuk hitam. Di gugatannya ada dijelaskan di situ ada.